Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Rudiat, NIM 1101108000190. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat kesimpulan tentang teori klasik dan teori Keynesian. Nah, tugas ini dikhususkan dari dosen yang begitu unik ya. Untuk menyimpulkannya harus upload ke YouTube. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe di bawah video ini. Oke, terima kasih. Dokter yang memberi tugas ini dosen Dr. Dian Sudiantini, SPD MPD. Oke, saya akan langsung lanjut ke kesimpulannya. Dari teori klasik, teori klasik ini adalah pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat di zamannya. Dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat memberikan jawabannya. Nah, teori ini dipelopori oleh Adam Smith. Adapun tokoh-tokoh lainnya seperti David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Karl Marx. Teori klasik ini timbul sebagai sintesis dari analisa Karl Marx yang meramal jatuh sistem kapitalis yang bertitik tolak dan teori nilai kerja yang tingkat upah tokoh-tokohnya. Oke, saya akan menyimpulkan teori klasik. Teori klasik itu ada 5 poin yang bakal saya jelaskan. Yang pertama ada pasar barang. Ya, pasar barang itu dari teori klasik, satu, pasar barang tidak mungkin ada kelebihan atau kekurangan produksi. Produksi total masyarakat sama dengan total kebutuhan masyarakat. Landasan pemikirannya, yang pertama, A. Supply say, hukum say atau supply creates list or the mark. Terus yang kedua, harga umum fleksibel. Setiap proses produksi mempunyai dua akibat, yaitu menghasilkan output dan memberikan penghasilan. Semua penghasilannya dibelanjakan di pasar barang, tidak perlu campur tangan oleh pemerintah. Nah, itu dari penjelasan teori klasik. Kemudian poin yang kedua adalah pada pasar uang. Menganut prinsip teori kuantitas uang hanya untuk transaksi. Penawaran uang ditentukan oleh pemerintah. Keseimbangan dalam pasar uang dirumuskan dalam M3 sama dengan MC sama dengan KPQ. Oke, poin ketiga, di pasar tenaga kerja tingkat upah fleksibel. Selalu full employment. Tidak perlu campur tangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Poin yang keempat ialah pasar uang, bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar. Volume barang yang diproduksi masyarakat yang diukur dengan GDP, real atau GDP, harga konstan, dan 2, tingkat harga umum. Poin yang kelima, pasar luar negeri, bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu direpotkan untuk menyimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan khusus. Yang pertama, sistem standar emas, yaitu sistem standar emas ini memberlakukan uang dalam negeri, misalkan upah rupiah,
dijamin dengan emas. Artinya setiap satuan uang tersebut, misalnya 1 rupiah, selalu dapat ditukar dengan emas murni seberat X gram di bank sentral. Kedua, standar kertas dan kurs devisa yang fleksibel, yaitu sistem keuangan dalam negeri yang dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas dan harus menganut sistem devisa mengembangkan. Nah, itu 5 poin dari teori klasik. Dan teori Keynesian yang pertama juga ada pada pasar barang. Dapat terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, tidak selalu mencapai full employment. Landasan pikirannya, yang pertama, tidak menerima hukum C. Yang kedua, harga umum rigid, sama dengan pendapat klasik. Tidak semua penghasilan dibelanjakan, ada sebagian yang ditabung. Perlu campur tangan oleh pemerintah. Poin yang kedua, pada pasar uang. Terdapat 3 motif memegang uang di teori Keynesian. Yang pertama, untuk transaksi. Yang kedua, jaga-jaga. Yang ketiga, spekulasi. Penawaran uang ditentukan oleh pemerintah. Keseimbangannya dirumuskan dalam M3 sama dengan MC sama dengan dalam kurung K Q tambah OR dalam kurung P. Di pasar tenaga kerja, poin yang ketiga, di pasar tenaga kerja tingkat upah rigid, tidak selalu full employment. Kemudian perlu campur tangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Pasar uang Keynesian disetujui dengan pendapat bahwa pemerintah uang hanya ditentukan oleh kebutuhan transaksi, di mana transaksi ini dipengaruhi volume barang. Ada jenis-jenis pasar uang Keynesian. Yang pertama, A. Kebutuhan transaksi. Yang kedua, kebutuhan untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, kebutuhan untuk spekulasi yang tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi menurut saya itu kesimpulannya yang bisa saya dapat sampaikan. Bila teman-teman mau berkomentar tentang teori klasik dan teori Keynesian, silahkan kirim ataupun komen di bawah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.